Jadi kenapa kok harganya itu untuk preminya itu memang harus naik? Karena memang ada kebutuhan. Nah sekarang teman-teman pikirin, ada yang namanya inflasi, ada yang namanya genuine claim, yang ini sih kita nggak ngomong ya ceritanya ya. Tetapi dengan seperti ini, kalau orang masuk rumah sakit, tidak ada asuransi, nasibnya bagaimana? Nah itu yang teman-teman sekalian mesti harus jelaskan. Nah, saya dan Bu Susan sudah mempunyai satu channel namanya Producer Kit. Teman-teman yang belum masuk tolong minta sama leadernya supaya bisa masuk Producer Kit. Yang tadi itu diterangkan sama Pak Apollo, sama Ci Kargioni Jafar, itu udah bener banget. Dibilang apa? Orang bilang kalau sudah tua, tidak perlu asuransi. Kenapa? Preminya mahal. Oh my God, lu nggak tahu tagihan rumah sakit aja. Kalau lu tahu tagihan rumah sakit, lu bilang premi ini sangat murah. Nah, saya ada video mengenai price and value. Tolong teman-teman dengerin sama-sama supaya teman-teman dapat pemahaman. Karena ini suatu hal yang membedakan kita dengan orang-orang yang di luar sana. Oke, silahkan. You do, man? Makeup artist. You're a makeup artist. This is fantastic. How much do you charge per hour? I charge per face, so I'll say Charge per face. That's really cool. How much per face? 800 rand per face. How many customers have come to you and said, "Can you lower the price"? quite a few. Quite a few. What do you do then? You lower the price, right? No, What do you do? I say no, I can't. That's my time, that's my skill, and that's my product. Never say no, Why? because then you walk away from the sale. The fact that I came to you means I'm interested in buying. So what you got to figure out, this is a great sales technique. What you got to figure out is how to make the customer feel bad for not buying. The minute you say no, they don't feel bad because then they're like, she's arrogant, and they walk away. Never say no. No is a word you should try never to use in a sales process. You got to find a way of saying no without saying no. And then you got to find a way of saying, I'm not the problem, Mr. Customer, you are. So let's try this. Can we model this? Can you do my face, please? Yes? Yeah. I have a budget of like 420. Okay. Sorry, what? I charge 800. No, I wasn't asking how much you charge. I said my budget is 420. Whatever you just said to me? No. No. Can I play you? Try it. I have a budget of 420. Of what? 420. 420 is your budget? Where are you going? So wedding. You're going to a wedding? Yeah. Oh wow, so they're going to be like friends there? Yes. Are you married? You have an ex? So your ex might be at the wedding. What's it worth to you to make sure that your ex sees you looking the best you've ever looked? Look, you want to pay me 420, I charge 800. The difference between the two is 380 bucks. What I'm trying to work out is if making your ex feel bad is worth 380 bucks or not. Because if it is, then I'm the person you come to. But if looking any kind of way, whether you see your ex or not, is not important, then I'm happy to find you somebody who can do it for 420. What did I just do? I changed the conversation from price to value. Now in her mind, the anchor is not price. The anchor is this bloody Xmas. Price is the conversation people have absent of value. The minute someone mentions price, it means that there's no value. Never talk price, always talk value. Oke, teman-teman jelas ya teman-teman? Boleh kasih tepuk tangan untuk kasih energi? Ya. Jadi dia itu makeup artist, artinya dia dia dandanin orang. Ya. Nah, dia charge 800 per face katanya. Ya, bukan per hour, tapi per face. Ya, satu face, satu muka 800. Lalu kalau misalkan ada orang nawar 420 contohnya, apa yang dia mesti harus lakukan? Dia bisa bilang no, gue nggak mau jual. Tapi no itu artinya, you tolak rezeki, ya. Orang itu udah selesai sama orang itu, ya sudah dia ambil sama orang lain, that's tolak rezeki. Tapi dia bisa change the conversation atau percakapan dari price to value atau nilainya. Jadi nilainya adalah sesuatu hal yang emosional yang dia mesti harus tunjukkan. Contoh misalkan, dia bilang, kamu mau dandan, mau makeup, mau kemana? Oh ke party. Oh ada teman-teman nggak di sana? Iya. Kamu married nggak? Enggak. Kamu ada ex nggak? Ada mantan ceritanya. Oh ada mungkin kitanya. Nah berapa uang yang kamu mau belanjakan supaya teman-teman kamu bisa lihat
kamu dalam keadaan secantik-cantiknya. Bahkan mantan-mantan kamu nih ceritanya akan menyesal kalau sampai lepasin kamu gara-gara kamu tampil di situ. Teman-teman jelas gak nih? Jadi conversation-nya itu bukan price tetapi value. Sekarang teman-teman lihat kayak begini, teman-teman tahu bahwa dia nggak bisa afford untuk tidak mempunyai asuransi. Tapi bagaimana teman-teman bisa deliver, itu tadi yang tadi sampaikan. Ya, dengan video yang tadi saya sharing di Producer Kit, teman-teman bisa sampaikan, nih loh kejadian kayak begini. Kalau sampai nggak punya, gimana ya rasanya? Sampai mesti harus masuk rumah sakit orang tua, kocek di rogoh-rogoh kagak ada. Duit yang ada di bank tuh nggak cukup. Terus mesti harus pinjem-pinjem, gimana rasanya? Nah itulah teman-teman yang mesti harus teman-teman deliver ke dia. Belum orang-orang pada ngomongin, gila ya, digedein sama orang tua loh. Begitu orang tua butuh bantuan kagak bisa bantuin. Muka kita mau taruh bener gak? Bener gak teman-teman? Kita ngomongin bener gak nih teman-teman? Jadi jelas ya, bukan yang kita ngomongin adalah price-nya. Waduh, mahal banget ya. Loh, berapa yang mau dibayar untuk bisa menunjukkan hormat sama orang tua? Berapa? Berapa yang mau dibayar supaya orang tua masuk rumah sakit itu bisa ditangani dengan bagus. Kalau dia mau beli untuk anaknya, supaya anak kita nggak mesti harus menunggu saat gimana caranya untuk dapetin uang untuk pengobatan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ya, ada saying, boleh ditulis teman-teman, ya. Kita tidak bisa memilih apa yang akan terjadi. Boleh ditulis. Kita tidak bisa memilih apa yang akan terjadi. Tetapi kita bisa memilih respon apa yang kita lakukan. Kita bisa memilih respon apa yang kita bisa lakukan. Salah satunya apa? Kita ambil asuransi. Itu respon yang kita lakukan. Kita nggak bisa memilih apa yang akan terjadi. Kalau besok contohnya, knock on wood, saya kena kanker, ceritanya saya udah siap belum? Saya belum siap loh. Itu kita nggak bisa milih, bener nggak? Ya atau iya teman-teman? Nah, kalau kita nggak bisa milih, kita bisa milih apa? Responsnya, yaitu apa? Kita siapin dulu dong. Nah itu loh teman-teman. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa memilih apa yang akan terjadi. Emang kita bisa milih apa teman-teman? Kalau besok ceritanya kita kena sakit, yang macam-macam itu kita bisa milih apa? Nggak bisa milih. Tapi kita bisa memilih respons apa yang bisa kita lakukan. Itu loh. Ini adalah hakikat dari asuransi teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman, saya mau teman-teman untuk bisa mengerti bahwa yang kita bawa ke masyarakat ini adalah top of the top. Ada video satu lagi, bisa tolong video yang pertama kali. Ya tentang Apple sama Microsoft. Boleh ya? Yang ngomong ini namanya Simon Sinek, teman-teman tahu? Bagus banget apa yang diomongin. Nah, cuman teksnya agak sedikit kecil, saya akan matikan lampu ya teman-teman ya. Supaya teman-teman bisa liatin dan teman-teman bisa dengar. Oke, silakan. For Microsoft. I also spoke at a leadership summit for Apple. Now, at the Microsoft summit, I would say 70% of the executives, and this was under the Steve Ballmer days, I would say about 70% of the executives spent about 70% of their presentations talking about how to beat Apple. At the Apple summit, 100% of the executives spent 100% of their presentations talking about how to help teachers teach and how to help students learn. One was obsessed with their competition, the other one was obsessed with where they're going. So at the end of my presentation at Microsoft, they gave me a gift. They gave me the new Zune, which was the competitor to the iPod Touch when it was a thing, right? And I have to tell you, this piece of technology was spectacular. It was beautiful. The user interface was incredible. The design was amazing. It was intuitive. It was one of the most beautiful, elegant pieces of technology I'd ever seen, right? Now, it didn't work with iTunes, which is an entirely different problem. I couldn't use it. But that's something else. I'm sitting in the back of a taxi with a senior Apple executive, sort of employee number 12 kind of guy, and I decide to stir the pot. And I turn to him and I say, you know, I spoke at a Microsoft summit and they gave me their new Zune, and I have to tell you,
It is so much better than your iPod Touch. And he turned to me and said, I have no doubt. Conversation over. Because the infinite player isn't playing to be number one every day with every product. They're playing to outlast the competition. If I had said to Microsoft, oh, I've got the new iPod Touch, it's so much better than your new Zune, they would have said, can we see it? What does it do? We have to see it. Because one is obsessed with their competition, the other is obsessed with why they do what they do, the other is obsessed with where they're going. And the reason Apple frustrates their competition is because secretly, they're not even competing against them. They're competing against themselves. And they understand that sometimes you're a little bit ahead, and sometimes you're a little bit behind. And sometimes your product is better, and sometimes you're not. Jadi, boleh kasih tepuk tangannya teman-teman. Ya, kita mau naikkan energi, ya. Ruangan ini perlu dengan energi teman-teman, ya. Karena kita perlu energi ini untuk kita menjalankan bisnis kita. Jadi teman-teman, ya, Simon Sinek mengatakan bahwa ada fight between Apple and Microsoft. Ada fight between iPod and yang namanya Zune. Teman-teman tahu yang namanya Zune, saya juga nggak tahu. Tapi saya tahu iPod, saya tahu iPod. Dia ngomong begini, Zune ini jauh lebih bagus daripada iPod, teknologinya jauh lebih bagus daripada iPod karena dia bisa fungsinya banyak dan sebagainya. Nah pada saat itu dia lagi naik taksi bareng sama orang nomor 12-nya di Apple. Nah, dia tunjukin, ya, dia mau aduk-aduk nih ceritanya. Dia tunjukin nih aku barusan dapat nih dari Microsoft. Nah, namanya Zune. Ini barang bagus banget, ini jauh lebih bagus daripada iPod. Dia ngomong apa? I have no doubt, saya bilang. Artinya apa? Yes, okay, dia bilang. And conversation finish. Artinya apa? Lu mau ngomong apa aja mengenai produknya Microsoft, terserah lu. Cuman satu doang, bukan Apple. It's not Apple. Jadi lu mau ngomong apa? Nah, teman-teman sekalian di sini, kita perlu apa sih di dalam bisnis kita ini? Kita perlu yang namanya zealous. Zealous itu bukan jealous ya teman-teman ya. Jealous itu artinya apa? Cemburu dong. Zealous. Zealous itu, boleh klik yang zealous sebelum nanti kita masuk. Nah, zealous itu adalah showing great energy or enthusiasm in pursuit of a cause or objective. Itu yang dilakukan oleh Apple juga. Jadi Apple itu setiap hari yang dipikirkan adalah bagaimana bisa membantu para guru, juga para murid untuk belajar pakai Apple punya produk. Bagaimana customer bisa diuntungkan Apple punya produk. Itu dalam pemikiran mereka. Makanya dibilang zealous. Zealous. Ini kita perlu tuh. Kalau enggak teman-teman datang ke klien kayak enggak ada rohnya. Nerangin kayak cuman apalan doang. Visi 1 sampai visi 6 itu bahan semuanya bagus. Tapi tanpa yang namanya zealous atau roh ini, teman-teman enggak bisa jual. Teman-teman understand? Bahwa kita harus berapi-api untuk kita bicara mengenai hal ini. Dan kenapa kok kita pilih Alliance teman-teman, against all outs ceritanya. Against all. Saya ngomong sama Pak Alex kan, Pak Alex kan orang Jerman juga. Ya. Mana Santana? Santana katanya orang Jerman juga, mana dia? Nah, saya bilang sama dia, for us, Alliance über alles. Apa itu artinya? Above all. Harus ada zealousnya teman-teman, kalau mau jualan. Oke, boleh masuk ke Alliance yang peringkatnya, di Interbrand. Ada 2, yang satu yang tahun 2023, yang setelah itu tahun 2024. Yang tahun 2023 dulu, boleh, yang ada di buku biru, oke, tolong ditampilin, ini 2023 teman-teman. Dan teman-teman tahu 2024 memang belum ada, ya. Saya kan barusan lihat kan dari Interbrand kan. 2024 tahun 2023 dia ranking 31. Ranking 1 siapa? Apple. Bukan karena dia mulai dari A ya. Tapi karena memang itu yang membuat orang-orang di Apple itu zealous teman-teman. Nah ini juga sama, ini ranking 31 teman-teman. Nah coba klik lagi. Ya. Nah
ini adalah 2024, naik 2 tingkat teman-teman, ranking 29 teman-teman, naik 2. Gimana kita nggak zealous teman-teman sama yang mereknya Allianz ini. Jadi kalau teman-teman sampai datang teman-teman ke klien ceritanya, teman-teman tunjukin, I'm from Allianz, you know. Jadi ini produk bagus banget contohnya. BE juga mesti harus di-educate teman-teman supaya menjualnya itu bukan jual barang murahan. Berapa yang paling murah? Oh sorry, berarti belum ngerti. Ya, contoh nih, saya panggil BE saya ya, Ryu, ayo sini. Ya, ayo sini. Ya, nggak apa-apa pakai kacamata, nggak apa-apa kok. Sini. Nah, teman-teman, menurut teman-teman gimana? BE? Ya, bagus, bagus. Kenapa kamu pakai pakaian begini? Dress for success, Om. Ya, oke, silakan duduk. Ya, Rio juga sudah punya tim teman-teman. Ya, ini semua BE-BE-nya dia juga. Boleh berdiri nggak BE-BE-nya Rio? Ayo berdiri, menghadap penonton. Ya, artinya cuma satu, kamu mesti berhasil semua ya. Ya, udah tepokin orang banyak gini. Ya, silakan duduk. Ya. I also have to be zealous of them. Bahwa mereka bisa sukses dan mereka akan sukses. Amin. I have to be zealous of all of you here. Saya semuanya yang di sini, I have to be zealous that kamu bisa sukses. And all of us can be successful. Right? Nah itu yang harus terjadi teman-teman sekalian. Klik lagi. Semua tahu yang namanya Starbucks. Betul atau betul? Ya atau iya? Semuanya kalau ngopi biasanya standarnya harusnya Starbucks lah. Ya, jangan terlalu bawah, benar gak? Nah, kalau misalkan kita ngomong Starbucks, nilai dari Starbucks sama Allianz, gedean Allianz loh. Nilai brandnya Starbucks itu di bawahnya Allianz, ini 23.500 million US dollar. Jadi we are selling teman-teman, yang top of the top product. Kalau kita nggak zealous sama our product ceritanya teman-teman, bukannya arrogant ya. Tadi kan diomongkan, you arrogant lah, you nggak mau kalau misalkan turunin harga, you arrogant. Bukan itu teman-teman, you not arrogant, but you will be showing the value. This is a value, ini value, brand value. Value. Sampai orangnya bisa ngerti bahwa ini adalah produk yang mempunyai nilai tinggi, dia nggak akan beli sama kita. Dan dia akan beli sama kita cuman karena kasihan sama kita, parah loh kitanya, nggak bisa begitu. So teman-teman, ya, right now kita di hari Sabtu. Dan I know teman-teman akan ketemu sama orang. Dan memang harus ketemu sama orang teman-teman. Jangan cuma tinggal di dalam kamar. Ya, apa yang terjadi kalau teman-teman tinggal di dalam kamar? Kita akan jadi sosiopat teman-teman. Apa itu? Ya, apa itu? Psikopat. Iyalah, nggak ketemu orang, bener nggak? Nggak berkembang dong kitanya. Kagak bener nih teman-teman, kita mesti ketemu orang. But I want you to meet people and delivering value. Bukan cuman hanya meet people, hanya bicara, hanya melakukan yang kita apalkan. Enggak, tapi nggak ada rohnya teman-teman. You have to be zealous. Itu yang saya mau ngomong.